Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Tricahyono dengan NIM 20141101137. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester ketiga. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester ketiga pada mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita S.Si.M.Si. Tugas yang akan saya buat yaitu membuat video presentasi pembelajaran terkait tentang teori peluang. Sebelum memulai penjelasan, saya akan memberikan susunan pembahasan dalam video presentasi pembelajaran ini. Adapun daftar pembahasan yang akan saya bahas yaitu: yang pertama, pengertian teori peluang. Yang kedua, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Yang ketiga, peluang suatu kejadian. Yang keempat, kisaran nilai peluang. Yang kelima, frekuensi harapan suatu kejadian. Yang keenam, peluang gabungan dua kejadian. Yang ketujuh, peluang kejadian saling lepas atau saling asing. Dan yang kedelapan, peluang kejadian saling bebas. Langsung saja saya mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu teori peluang. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang teori peluang. Pengertian teori peluang. Teori peluang adalah peluang suatu kejadian yang ditunjukkan dengan angka untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang yang rendah menunjukkan bahwa kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi sangat kecil. Sebaliknya, jika nilai peluang tinggi atau mendekati 1, maka kemungkinan besar suatu peristiwa akan terjadi. Teori peluang ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Pembahasan yang kedua yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soalnya. Yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S. Banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan N dalam kurung S tutup kurung. Nah, cara menentukan ruang sampel ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 langkah, yaitu mendaftarnya secara langsung, melalui tabel, dan melalui diagram pohon. Yang kedua, titik sampel dan kejadian. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut sebagai kejadian. Kejadian dinotasikan dengan suatu huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya hingga Z. Untuk menentukan titik sampel, caranya yaitu hanya melihat anggota-anggota ruang sampelnya saja.
Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh soalnya. Diberikan percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 1 kali, yang masing-masing memiliki sisi angka A dan gambar G. Jika P kejadian muncul 2 angka, tentukan ruang sampel S dan kejadian P. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, terdapat 3 uang logam yang dilemparkan bersamaan. Untuk mencari ruang sampel, yang kita gunakan di sini adalah menggunakan diagram pohon. Caranya yaitu kita pisahkan masing-masing uang logam pertama yang terdiri dari angka dan gambar. Kemudian di bagian angka dan gambar yang disimbolkan dengan huruf A dan G, kita tambahkan lagi uang logam kedua berupa angka dan gambar. Begitupun seterusnya sampai uang logam ketiga, seperti pada contoh soal ini. Kemudian jika sudah, kita ambil ruang sampelnya dari uang logam pertama hingga uang logam ketiga sesuai dengan urutannya. Misalnya AAA atau angka. Begitu juga seterusnya. Jadi dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa ruang sampelnya ada 8, yaitu S sama dengan AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Kemudian untuk mengetahui kejadian muncul 2 angka, maka dari setiap ruang sampel tersebut kita bisa lihat ruang sampel mana saja yang terdapat 2 angka. Jadi dari ruang sampel tersebut dapat kita ketahui bahwa kejadian munculnya 2 angka ada 3, yaitu P sama dengan AAG, AGA, dan GAA. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu peluang suatu kejadian. Sama seperti sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai peluang suatu kejadian. Rumus untuk mengetahui peluang dari suatu kejadian A yaitu P dalam kurung A tutup kurung sama dengan N dalam kurung A tutup kurung dibagi dengan N dalam kurung S tutup kurung. Dengan keterangan P dalam kurung A tutup kurung adalah peluang kejadian A, N dalam kurung A tutup kurung adalah banyak anggota A, dan N dalam kurung S tutup kurung adalah banyak anggota ruang sampel S. Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh soalnya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang percobaan kejadian muncul mata dadu bilangan genap. Hal yang dicari pertama yaitu mencari hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Dari soal tersebut diketahui bahwa ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga banyak anggota ruang sampel yaitu ada 6. Kemudian jika A adalah kejadian banyak munculnya mata dadu bilangan genap, maka A sama dengan 2, 4, dan 6, sehingga banyak anggota A yaitu ada 3. Maka peluang kejadian A atau P dalam kurung A tutup kurung adalah banyak munculnya bilangan mata dadu genap atau N dalam kurung A tutup kurung dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau N dalam kurung S tutup kurung. Maka diperoleh 3 dibagi 6 dan disederhanakan sehingga diperoleh hasil 1/2. Jadi peluang kejadian A adalah 1/2 atau setengah. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu kisaran nilai peluang. Masih sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai kisaran nilai peluang.
Kisaran nilai peluang adalah perkiraan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel. Jadi, rumus untuk mencari kisaran nilai peluang yaitu seperti pada gambar di layar, dengan ketentuan apabila nilai peluang kejadian A sama dengan 0, maka kejadian A tidak mungkin terjadi atau mustahil. Dan apabila nilai peluang kejadian A sama dengan 1, maka kejadian A pasti terjadi. Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh soalnya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya A. Mata dadu 7, B. Mata dadu kurang dari 7. Untuk jawaban pertama bagian A, yaitu tentukan peluang munculnya mata dadu 7. Dari soal tersebut diketahui ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel S yaitu ada 6. Jika kejadian muncul mata dadu 7 sama dengan A, maka A sama dengan tidak ada nilainya. Karena mata dadu hanya sampai 6, sehingga banyak ruang sampelnya pun juga tidak ada. Maka peluang kejadian muncul mata dadu 7 adalah banyak munculnya mata dadu 7 atau N dalam kurung A tutup kurung dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau N dalam kurung S tutup kurung. Maka diperoleh 0 dibagi 6 sehingga hasilnya adalah 0. Karena P dalam kurung A tutup kurung sama dengan 0, maka peluang muncul mata dadu 7 adalah kejadian mustahil atau tidak mungkin terjadi. Sedangkan untuk jawaban kedua bagian B yaitu tentukan peluang munculnya mata dadu kurang dari 7. Caranya sama, dari soal tersebut diketahui ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel S yaitu ada 6. Misalnya kejadian muncul mata dadu kurang dari 7 sama dengan A, maka A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak anggota A yaitu ada 6. Maka peluang kejadian muncul mata dadu kurang dari 7 adalah banyaknya muncul mata dadu kurang dari 7 atau N dalam kurung A tutup kurung dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau N dalam kurung S tutup kurung, maka diperoleh 6 dibagi 6 sehingga hasilnya adalah 1. Karena P dalam kurung A tutup kurung sama dengan 1, maka peluang muncul mata dadu kurang dari 7 adalah kejadian pasti. Selanjutnya pembahasan kelima, yaitu frekuensi harapan suatu kejadian. Masih sama seperti sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah banyaknya kejadian dikalikan dengan kejadian itu. Jika A suatu kejadian pada frekuensi ruang sampel S dengan peluang P dalam kurung A tutup kurung, maka frekuensi harapan kejadian A atau H dalam kurung A tutup kurung adalah H dalam kurung A tutup kurung sama dengan N dikali P dalam kurung A tutup kurung. Dengan keterangan H dalam kurung A tutup kurung adalah frekuensi harapan kejadian A, N adalah banyak percobaan, dan P dalam kurung A tutup kurung adalah peluang suatu kejadian. Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh soalnya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 600 kali. Berapa frekuensi harapan dari munculnya mata dadu ganjil? Dari soal tersebut dapat diketahui banyak percobaan atau N yaitu 600 kali. Kemudian ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
sehingga banyak anggota ruang sampel S yaitu ada 6. Misalnya A adalah kejadian banyaknya muncul mata dadu bilangan ganjil, maka A sama dengan 1, 3, dan 5, sehingga banyak anggota A yaitu ada 3. Masuk ke penyelesaian. Sebelum mencari frekuensi harapan kejadian A atau H dalam kurung A tutup kurung, maka hal yang perlu dicari terlebih dahulu yaitu peluang kejadian A atau P dalam kurung A tutup kurung. Maka peluang kejadian A atau P dalam kurung A tutup kurung adalah banyak munculnya mata dadu bilangan ganjil atau N dalam kurung A tutup kurung dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau N dalam kurung S tutup kurung, maka diperoleh 3 dibagi 6 dan disederhanakan sehingga hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Kemudian mencari frekuensi harapan kejadian A atau H dalam kurung A tutup kurung dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus H dalam kurung A tutup kurung sama dengan N dikali P dalam kurung A tutup kurung, maka diperoleh hasil 300 kali seperti pada layar. Jadi frekuensi harapan dari munculnya mata dadu ganjil adalah 300 kali. Selanjutnya pembahasan yang keenam, yaitu peluang gabungan dua kejadian. Masih sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai peluang gabungan dua kejadian. Jika A dan B adalah dua kejadian berbeda, maka peluang kejadian gabungan himpunan A ditentukan dengan aturan peluang kejadian gabungan himpunan A sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang dengan peluang kejadian irisan himpunan A dan B. Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh soalnya. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau prima. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Dari soal tersebut dapat diketahui ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel S yaitu ada 6. Kemudian jika A adalah kejadian banyak muncul mata dadu bilangan ganjil, maka A sama dengan 1, 3, dan 5. Sehingga banyak anggota A yaitu ada 3. Sedangkan jika B adalah kejadian banyak muncul mata dadu bilangan prima, maka B sama dengan 2, 3, dan 5. Sehingga banyak anggota B yaitu ada 3. Masuk ke penyelesaian. Sebelum mendapatkan peluang gabungan himpunan A dan B, langkah selanjutnya yaitu mencari peluang kejadian A dan peluang kejadian B atau P dalam kurung A tutup kurung dan P dalam kurung B tutup kurung. Untuk mencari peluang kejadian A atau P dalam kurung A tutup kurung, maka menggunakan rumus banyak munculnya bilangan mata dadu ganjil atau N dalam kurung A tutup kurung dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau N dalam kurung S tutup kurung, maka diperoleh 3 dibagi 6 dan disederhanakan sehingga diperoleh hasil 1/2. Sedangkan untuk mencari peluang kejadian B, caranya sama seperti mencari peluang kejadian A. Seperti yang kita lihat di layar, maka diperoleh hasil peluang kejadian B adalah 1/2 atau setengah. Langkah selanjutnya yaitu mencari irisan himpunan A dan B. Jadi antara himpunan A dan B kita cari bilangan yang sama. Dari hasil yang sudah dicari diperoleh irisan himpunan A dan B yaitu 3 dan 5. Sehingga
banyak anggota irisan himpunan A dan B, yaitu ada 2. Langkah selanjutnya mencari peluang irisan himpunan A dan B dengan cara banyak anggota irisan himpunan A dan B dibagi dengan banyak anggota ruang sampel S, yaitu ada 6. Jadi hasilnya adalah 3 dibagi 6, kemudian disederhanakan menjadi 1/3. Setelah semua sudah dapat, langkah terakhir yaitu menghitung peluang gabungan himpunan A dan B dengan cara peluang gabungan himpunan A dan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang dengan peluang kejadian irisan himpunan A dan B. Setelah itu, masukkan angka-angka tersebut dan dihitung, sehingga diperoleh hasil 2/3 seperti pada gambar di layar. Jadi, peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau prima adalah 2/3. Selanjutnya, pembahasan ke-7, yaitu peluang kejadian saling lepas atau saling asing. Masih sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai peluang kejadian saling lepas atau saling asing. Dua buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh, misalkan kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1 dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu 5. Hal ini tidak mungkin terjadi, sehingga kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang irisan dua kejadian saling lepas adalah 0. Oleh sebab itu, misalkan kejadian A dan B saling lepas, peluang gabungan dua kejadian A dan B dapat dirumuskan sebagai berikut. Peluang gabungan himpunan A dan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, atau dapat dilihat pada gambar di layar ini. Nah, ini adalah gambar dari kejadian saling lepas. Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh soalnya. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan ganjil dan B adalah kejadian muncul mata dadu bilangan genap, tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil dan genap. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Dari soal tersebut dapat diketahui ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel yaitu ada 6. Kemudian jika A adalah kejadian banyaknya muncul mata dadu bilangan ganjil, maka A sama dengan 1, 3, dan 5. Sehingga banyak anggota A yaitu ada 3. Dan jika B adalah kejadian banyaknya muncul mata dadu bilangan genap, maka B sama dengan 2, 4, dan 6. Sehingga banyak anggota B yaitu ada 3. Setelah itu masuk ke penyelesaian. Sebelum mendapatkan peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau genap, langkah selanjutnya yaitu mencari peluang kejadian A dan B atau P dalam kurung A tutup kurung dan P dalam kurung B tutup kurung. Untuk mencari peluang kejadian A atau P dalam kurung A tutup kurung, maka menggunakan rumus banyak munculnya bilangan mata dadu ganjil atau N dalam kurung A tutup kurung dibagi dengan banyak anggota ruang sampel atau N dalam kurung S tutup kurung. Maka diperoleh 3 dibagi 6 dan disederhanakan sehingga diperoleh hasil 1/2. Sedangkan untuk mencari peluang kejadian B, caranya sama seperti mencari peluang kejadian A. Seperti yang kita lihat di layar, maka diperoleh hasil peluang kejadian B adalah 1/2 atau setengah. Langkah selanjutnya yaitu mencari irisan himpunan A dan B.
Jadi antara himpunan A dan B kita cari bilangan yang sama. Dari hasil yang sudah diperoleh dapat dilihat tidak ada nilai yang sama, sehingga banyak anggota irisan himpunan A dan B yaitu 0 atau disebut dengan kejadian saling lepas. Setelah semua sudah dapat, langkah terakhir yaitu menghitung peluang gabungan kejadian himpunan A dan B dengan cara peluang gabungan kejadian himpunan A dan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Setelah itu, masukkan angka-angka tersebut dan dihitung, sehingga diperoleh hasil yaitu 1 seperti pada layar. Jadi, peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau genap adalah 1. Pembahasan ke-8 yang terakhir, yaitu peluang kejadian saling bebas. Masih sama seperti sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal mengenai peluang kejadian saling bebas. Jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadi tidaknya kejadian A tidak bergantung pada terjadi atau tidaknya kejadian B, maka dua kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas dapat dirumuskan menjadi peluang kejadian irisan himpunan A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Untuk mempermudah, saya akan memberikan contoh soalnya. Dua buah mata dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita mencarinya menggunakan tabel saja. Dari soal tersebut dapat diketahui banyak anggota ruang sampel kedua dadu tersebut yang dilemparkan secara bersamaan, yaitu ada 36, seperti pada layar gambar. Kemudian, misalnya kejadian muncul angka 3 pada dadu pertama sama dengan A, maka A sama dengan himpunan 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Sehingga banyak anggota ruang sampelnya adalah 6. Langkah selanjutnya, sebelum mendapatkan peluang irisan himpunan A dan B, yaitu mencari peluang kejadian A dengan cara banyak kejadian muncul angka 3 pada dadu pertama dibagi dengan banyak ruang anggota sampel kedua dadu yang dilemparkan bersama-sama, sehingga diperoleh hasil 6 dibagi 36. Kemudian disederhanakan menjadi 1/6. Setelah semua dapat, langkah terakhir yaitu menghitung peluang irisan himpunan A dan B dengan cara peluang kejadian irisan himpunan A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Setelah itu, masukkan angka-angka tersebut dan dihitung sehingga diperoleh hasil yaitu 1/36 seperti pada layar. Jadi, peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 5 pada dadu kedua adalah 1/36. Demikian video presentasi pembelajaran yang dapat saya buat terkait tentang teori peluang pada mata kuliah Statistik 1. Apabila dalam pembuatan video pembelajaran kali ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.